atau CRT ya, yang bertujuan untuk membuat materi pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan peserta didik, menghargai keberagaman budaya mereka, dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Calon guru profesional tahun 2024 tahap 3 ya, piloting 3. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi satu mapel kimia, tryout PMM kimia ya. Sebelum lanjut, saya mau Bapak Ibu subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan UKPPG tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin memesan soal dan pembahasan lengkap disertai dengan studi kasus, bisa chat saya di sini di nomor WhatsApp saya yang ada di atas. Jadi Bapak Ibu guru yang chat saya itu berarti ingin memesan soal ya Bapak Ibu. Tadi ada terjadi kesalahpahaman antara subscriber saya, entah dia subscriber atau bukan. Yang jelas dia datang siang tadi untuk bertanya. Dia katanya buka bimbel Pak. Ya, saya juga tidak perhatikan tadi siang karena rata-rata yang chat saya itu adalah orang-orang yang ingin pesan soal. Saya tidak terlalu baca, saya langsung kirimkan nomor rekening saya. Saya langsung iakan, tapi dianggap saya buka bimbel. Saya tidak pernah buka bimbel Bapak Ibu. Dari dulu sampai hari ini saya tidak pernah buka bimbel. Yang ada saya hanya menyiapkan soal-soal persiapan UKPPG ya. Kenapa? Karena waktu saya terbatas. Saya sadar kalau waktu saya terbatas untuk buka bimbel ya Bapak Ibu. Baik, sudah jelas ya. Jadi nomor saya itu hanya untuk memesan soal. Yang ingin bimbel silahkan cari di tempat lain Bapak Ibu. Makanya di soal tryout itu saya sertakan pembahasannya, alasannya, supaya Bapak Ibu paham belajarnya seperti itu tanpa harus bimbel. Tadi dia agak marah-marah dan mengganggu, jadi saya blokir WhatsApp-nya karena itu sangat mengganggu konsentrasi saya Bapak Ibu. Ini dia soalnya Bapak Ibu. Kita langsung ke nomor 1 ya. Peserta didik melakukan eksperimen di laboratorium untuk menentukan jumlah produk yang dihasilkan dari reaksi antara larutan natrium karbonat Na2CO3 dan larutan asam klorida HCl ya. Selama eksperimen, peserta didik harus bekerja dalam menggunakan bahan kimia dengan aman. Bagaimana Anda menilai dan memastikan semua anggota kelompok berkontribusi secara efektif? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan. Semua peserta didik melakukan eksperimen berdasarkan keahlian anggota. Misalnya, seorang anggota mengukur volume larutan, yang lain mencatat data, dan yang lain lagi menghitung massa gas. Apakah benar atau salah? Jika benar, kita klik benar. Jika salah, kita klik salah. Seperti itu ya. Seterusnya Bapak Ibu. Beberapa peserta didik melakukan eksperimen berdasarkan keahlian anggota. Misalnya, seorang anggota mencatat data dan yang lain lagi menghitung massa gas. Pernyataan ketiga, semua anggota berkontribusi dengan memberikan ide dan memeriksa pekerjaan satu sama lain untuk memastikan ketelitian. Keempat, pembagian tugas hanya diberikan salah satu anggota agar pekerjaan menjadi efisien untuk mencapai hasil yang akurat. Pernyataan kelima, berdasarkan eksperimen tersebut, peserta didik dalam perhitungan stoikiometri diatasi dengan memverifikasi hasil perhitungan secara mandiri. Baik Bapak Ibu, jika memungkinkan silahkan dijawab. Saya kasih waktu 5-10 detik. Kalau dirasa kurang bisa di pause videonya baru dilanjut lagi.
Dan sambil Bapak Ibu jawab, saya ingin sampaikan bahwa bagi yang sudah pesan, itu harap diperhatikan jawaban yang di bawah soal ya. Karena kadang ada jawaban di dalam gambar soal ini, karena ini di capture langsung dari tryout, itu berbeda dengan jawaban saya di bawah. Jadi harap yang di bawah soal yang Bapak Ibu perhatikan nanti kalau misalnya jadi pesan soal kimia ini. Dan harus hati-hati karena banyak jawaban ya. Dalam satu nomor ini kadang banyak jawaban yang benar. Jadi harus diperhatikan baik-baik jawabannya. Benar salah dan soal pilihan ganda kompleks. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Kita lihat. Ini dia jawabannya. Pernyataan pertama itu benar ya. Pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing. Anggota dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi eksperimen. Kemudian yang kedua, beberapa peserta didik melakukan eksperimen berdasarkan keahlian anggota. Misalnya seorang anggota mencatat data dan yang lainnya menghitung massa gas. Ini salah meski ini masih bisa berfungsi, namun lebih baik jika semua anggota berkontribusi lebih banyak dalam berbagai aspek eksperimen. Jadi di sini hanya satu yang sangat aktif, yang lainnya malah hanya mencatat saja ya, menghitung saja. Selanjutnya, semua anggota berkontribusi dengan memberikan ide dan memeriksa pekerjaan satu sama lain untuk memastikan ketelitian. Ini dianggap benar ya. Semua anggota yang terlibat dalam diskusi dan memeriksa pekerjaan bersama sangat penting untuk ketelitian keberhasilan eksperimen. Pernyataan keempat, pembagian tugas hanya diberikan salah satu anggota agar pekerjaan menjadi efisien untuk mencapai hasil yang akurat. Ini salah ya. Kita klik opsi salah. Pembagian tugas hanya kepada satu anggota, mengurangi keterlibatan tim dan tidak ideal untuk pembelajaran kolaboratif. Pernyataan kelima, berdasarkan eksperimen tersebut, peserta didik dalam perhitungan stoikiometri diatasi dengan memverifikasi hasil perhitungan secara mandiri. Ini dianggap benar. Verifikasi mandiri penting untuk memastikan keakuratan hasil eksperimen, terutama pada perhitungan stoikiometri yang rumit. Nah, jadi di sini kita memilih opsi 1 itu benar, kita klik. Opsi 2 salah, kita klik. Kemudian opsi 3 benar, kita klik. Opsi 4 salah, kita klik. Dan opsi 5 kita klik benar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Dalam sebuah pabrik kimia, produksi senyawa X memerlukan reaksi antara bahan A dan bahan B. Produksi ini seringkali terhambat karena laju reaksi yang lambat. Manajer pabrik meminta tim peneliti untuk menemukan cara mempercepat laju reaksi. Tim peneliti memutuskan untuk melakukan berbagai eksperimen untuk melihat bagaimana faktor-faktor seperti konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis mempengaruhi laju reaksi. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimanakah Anda akan merancang pembelajaran menggunakan metode eksperimen untuk menguji pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi antara bahan A dan bahan B berbasis UBD atau Understanding by Design? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. Opsi pertama, mengidentifikasi pertanyaan esensial seperti bagaimana perubahan konsentrasi bahan reaktan mempengaruhi laju reaksi. Kedua, merancang eksperimen di mana variabel independen adalah konsentrasi bahan A dan bahan B, dan variabel dependen adalah laju reaksi. Ketiga, menyediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti larutan bahan A dan bahan B,
dengan berbagai konsentrasi, alat pengukur laju, reaksi, dan instruksi tertulis. 4. Meminta peserta didik untuk merancang eksperimen mereka sendiri tanpa panduan apapun untuk melatih kemandirian. 5. Mengabaikan hasil eksperimen yang tidak sesuai dengan teori untuk menjaga konsistensi pembelajaran. Baik, silakan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi ini termasuk pilihan ganda kompleks ya. Jawaban lebih dari satu, makanya harus hati-hati saat memilih jawaban. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah kunci jawabannya. Kita lihat. Nah, ini dia. Mengidentifikasi pertanyaan esensial seperti bagaimana perubahan konsentrasi bahan reaktan mempengaruhi laju reaksi. Itu benar ya. Jadi kita centang. Menyusun pertanyaan esensial sangat penting dalam UBD karena ini menjadi panduan bagi peserta didik untuk memahami inti dari eksperimen dan konsep yang dipelajari. Jadi yang kedua, pernyataan benar yang kedua ini sudah dicentang. Merancang eksperimen di mana variabel independen adalah konsentrasi bahan A dan B dan variabel dependen adalah laju reaksi. Benar ya. Merancang eksperimen dengan memisahkan variabel independen konsentrasi dan dependen laju reaksi memungkinkan peserta didik untuk menganalisis pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi secara jelas. Pernyataan benar yang ketiga, menyediakan alat dan bahan yang diperlukan seperti larutan bahan A dan bahan B dengan berbagai konsentrasi. Alat pengukur laju reaksi dan instruksi tertulis dianggap benar juga. Penyediaan alat dan bahan yang sesuai serta instruksi yang jelas penting untuk memastikan eksperimen berjalan lancar dan peserta didik dapat mengikuti prosedur dengan tepat. Nah, jadi yang kita centang ini ya, kita klik saja dia akan otomatis tercentang. Nah, masih ada pembahasan selanjutnya, jadi 3 ini sudah kita anggap benar ya. Nah, yang lainnya itu salah. Meminta peserta didik untuk merancang eksperimen mereka sendiri tanpa panduan apapun untuk melatih kemandirian itu dianggap salah ya. Meskipun melatih kemandirian itu penting, pada tahap eksperimen ini memberikan panduan yang jelas kepada peserta didik lebih efektif untuk memastikan mereka memahami langkah-langkah eksperimen dan hasil yang diharapkan. Opsi kelima, dia juga dianggap salah, yaitu mengabaikan hasil eksperimen yang tidak sesuai dengan teori untuk menjaga konsistensi pembelajaran. Nah, itu salah ya. Dalam pendekatan UBD, penting untuk menganalisis dan mendiskusikan hasil eksperimen, termasuk hasil yang tidak sesuai dengan teori, untuk memperdalam pemahaman dan mendorong refleksi kritis peserta didik. Jadi opsi yang lain ini tidak perlu kita klik karena dia salah ya. Yang kita anggap benar saja yang kita klik Bapak Ibu, seperti itu. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 3 nih Bapak Ibu. Seorang guru kimia ingin merancang pembelajaran yang mengaitkan konsep senyawa kimia dengan keterampilan tradisional dalam pembuatan kerajinan tangan. Guru tersebut memutuskan untuk menggunakan contoh pembuatan batik, di mana berbagai senyawa kimia digunakan dalam proses pewarnaan dan pelorodan atau penghilangan lilin. Bagaimanakah guru tersebut dapat merancang pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan konsep senyawa kimia sambil mengaitkannya dengan keterampilan tradisional dalam pembuatan batik? Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari 1. Jadi sama dengan yang tadi ya.
Pertama, guru mengundang pengrajin batik untuk melakukan demonstrasi pembuatan batik di kelas. Kemudian, mendiskusikan senyawa kimia yang terlibat dalam setiap tahap proses. Opsi kedua, guru meminta peserta didik membuat batik di rumah tanpa bimbingan untuk mengeksplorasi keterampilan tradisional secara mandiri. Silahkan dicentang kalau dianggap benar ya. Diklik saja. Guru mengabaikan aspek kimia dan hanya fokus pada keterampilan praktis pembuatan batik. Keempat, guru melakukan eksperimen di laboratorium dengan peserta didik untuk menunjukkan reaksi kimia yang terjadi selama proses pewarnaan pelorodan. Yang terakhir, guru menjelaskan konsep senyawa kimia dengan menggunakan contoh pewarna alami dan sintesis yang digunakan dalam pembuatan batik. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk pembahasan soal lengkapnya, silahkan di chat di nomor yang ada tadi, kemudian ada juga di kolom deskripsi, dan saya akan simpan juga di kolom komentar ya. Insya Allah besok kalau tidak ada halangan informatika ya, teknik informatika atau seni budaya yang akan kita bahas. Kita lanjut ke pembahasan soal. Saya yakin Bapak Ibu sudah jawab dan pause videonya. Ini dia. Jadi pernyataan pertama, guru mengundang pengrajin batik untuk melakukan demonstrasi pembuatan batik di kelas ya. Kemudian mendiskusikan senyawa kimia yang terlibat dalam setiap tahap proses. Ini dianggap benar ya. Mengundang pengrajin batik untuk menunjukkan keterampilan praktis, kemudian mengaitkan dengan konsep kimia yang relevan, memungkinkan siswa untuk mengaitkan teori dengan praktik langsung. Yang kedua, ini salah ya. Guru meminta peserta didik membuat batik di rumah tanpa bimbingan untuk mengeksplorasi keterampilan tradisional secara mandiri. Ini salah, meskipun eksplorasi mandiri penting. Membuat batik tanpa bimbingan dapat menyebabkan siswa tidak memahami konsep ya, terkait dengan proses kimia dalam pembuatan batik, dan dapat berisiko jika tidak ada pengawasan yang memadai. Karena itu ada bahan-bahan kimia di sana yang digunakan. Pernyataan kedua itu dianggap salah juga. Guru mengabaikan aspek kimia dan hanya fokus pada keterampilan praktis pembuatan batik. Ini dianggap salah ya. Mengabaikan aspek kimia akan membuat pembelajaran menjadi tidak holistik. Mengaitkan keterampilan praktis dengan konsep-konsep kimia memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Kita lihat opsi berikutnya, guru melakukan eksperimen di laboratorium dengan peserta didik untuk menunjukkan reaksi kimia yang terjadi selama proses pewarnaan dan pelorodan. Ini dianggap benar. Melakukan eksperimen di laboratorium memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik untuk mengamati reaksi kimia yang terjadi selama proses pewarnaan dan pelorodan, yang meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip kimia di balik pembuatan batik. Opsi kelima itu dianggap benar juga. Guru menjelaskan konsep senyawa kimia dengan menggunakan contoh pewarna alami dan sintetis yang digunakan dalam pembuatan batik. Itu juga dianggap benar. Menggunakan contoh nyata seperti pewarna alami dan sintetis dalam pembuatan batik untuk menjelaskan konsep kimia adalah cara yang efektif untuk menghubungkan teori dengan praktik. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya tentang soal UKPPG Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Seorang guru kimia ingin merancang pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mengajarkan penerapan konsep reaksi redoks
melalui analisis kasus nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang dipilih adalah proses karat pada besi. Bagaimanakah guru tersebut dapat merancang pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? A. Guru memberikan definisi reaksi redoks, kemudian meminta peserta didik menghafalkannya dan melihat tayangan video terkait proses perkaratan pada besi. B. Guru memberikan penjelasan tentang konsep reaksi redoks, kemudian meminta peserta didik mengamati benda-benda di sekitar mereka yang mengalami korosi. C. Guru meminta peserta didik mengamati benda-benda di sekitar mereka yang mengalami korosi, kemudian memberikan ujian tentang reaksi redoks. D. Guru menjelaskan konsep reaksi redoks secara singkat, kemudian memberikan tugas kelompok untuk melakukan eksperimen yang menunjukkan proses karat pada besi, diikuti dengan diskusi hasil eksperimen. Dan E. Guru menyuruh membaca buku teks kimia dan memberikan penugasan terkait peristiwa korosi. Jadi saya sebut ABCD karena nanti pada saat ujian Bapak Ibu ada A di sini yang dilingkari seperti ini. Kalau di try out dia masih polos ya. Silahkan dijawab. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Jadi yang tepat adalah guru menjelaskan konsep reaksi redoks secara singkat ya. Kemudian guru memberikan tugas kelompok untuk melakukan eksperimen yang menunjukkan proses karat pada besi, diikuti dengan diskusi hasil eksperimen. Metode ini sangat efektif karena menggabungkan pemahaman teori dengan penerapan praktis melalui eksperimen. Setelah eksperimen, siswa dapat berdiskusi untuk memahami lebih dalam mengenai reaksi redoks yang terjadi selama proses karat pada besi. Ini mendukung pembelajaran yang lebih bermakna dan memungkinkan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Guru memberikan penjelasan penjelasan singkat. Nah, ini dia. Opsi D, guru menjelaskan konsep reaksi redoks secara singkat, kemudian dibagi kelompok, setelah itu melakukan eksperimen, dan setelah itu mereka mengamati, setelah itu diskusi hasil eksperimen. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru kimia telah merefleksikan keberhasilan pembelajaran berbasis pendekatan culturally responsive teaching ya, atau CRT. Dan kini ingin mendesain pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan keberagaman budaya peserta didik. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? A. Menggunakan contoh-contoh reaksi kimia yang relevan dengan budaya dan kehidupan sehari-hari peserta didik. B. Menggunakan bahasa dan istilah yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. C. Membuat semua peserta didik mempelajari materi kimia dengan cara yang sama tanpa memperhatikan latar belakang budaya mereka. D. Memberikan lebih banyak tugas individu untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan peserta didik. Dan E. Mengurangi penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memastikan semua peserta didik dapat mengikuti. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia. Jadi jawaban yang benar adalah menggunakan contoh-contoh reaksi kimia yang relevan
dengan budaya kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, ini adalah pendekatan yang sesuai dengan prinsip Culturally Responsive Teaching atau CRT ya, yang bertujuan untuk membuat materi pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan peserta didik, menghargai keberagaman budaya mereka, dan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan menggunakan contoh yang dekat dengan pengalaman dan budaya peserta didik. Guru dapat meningkatkan keterlibatan mereka dan memperkuat pemahaman konsep kimia yang diajarkan menggunakan contoh-contoh ya. Jadi opsi inilah yang benar ya. Silahkan Bapak Ibu guru kimia senior berkomentar ke sini ya. Saya lebih suka kalau ada yang berkomentar. Apakah jawaban saya semua sudah bagus atau masih ada yang keliru? Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Seorang guru kimia sedang merencanakan pembelajaran tentang materi laju reaksi berdasarkan prinsip Understanding by Design atau UBD ya. Guru tersebut perlu memilih sumber belajar yang tepat untuk mendukung pembelajaran. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk diambil oleh guru tersebut? A. Memilih buku teks kimia yang komprehensif dan mengikuti kurikulum nasional. B. Menggunakan video eksperimen laju reaksi yang diambil dari sumber terpercaya dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. C. Menyusun lembar kerja dengan soal-soal latihan yang mencakup berbagai tingkat kesulitan. D. Mengundang ahli kimia untuk memberikan kuliah tamu tentang laju reaksi. Dan E. Menyediakan aplikasi simulasi laju reaksi yang interaktif untuk digunakan peserta didik. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat ya. Jadi jawabannya adalah menggunakan video eksperimen laju reaksi yang diambil dari sumber terpercaya dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini akan membantu siswa memahami konsep laju reaksi dengan cara yang lebih visual ya, dan aplikatif, serta menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Video eksperimen dapat memperjelas konsep yang mungkin sulit dipahami melalui teori saja, serta memberikan gambaran nyata tentang bagaimana laju reaksi diterapkan dalam konteks nyata. Pendekatan ini sangat mendukung prinsip UBD yang menekankan pada pemahaman konsep melalui pengalaman yang relevan dan kontekstual, atau sama dengan pembelajaran bermakna Bapak Ibu. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan. Jika ada jawaban saya yang mungkin keliru, bisa dikoreksi di kolom komentar biar teman-teman yang belajar di sini bisa lihat langsung dan bisa membandingkan antara jawaban Bapak Ibu dengan jawaban saya, guru senior kimia ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan soal pembahasan lengkap untuk kimia ini, silahkan chat saya. Ada nomor saya di video ini di awal dan ada di deskripsi, kemudian ada di kolom komentar 755 akhirannya ya. Itu saja dulu.